cepunya nih kira-kira yang membocorkan? Karena close friend, ya kan? Pemain timnas paling teman-temannya siapa sih? Iya kan? Yang close ya, yang deket nih, ngerasa deket nih. Ini yang paling memungkinkan nih, yang membocorkan. Siapa? Itu lapis keduanya. Cuma yang bikin gue nggak yakin, dia kan dijulukin The Tiger. Dia kan harimau di hutan yang buas, raja. Harimau ompong nggak? Nah, itu dia masalahnya. Harimau kan serem. Ketika disuruh foto di samping harimau, Vitor Rico-nya begini. Kagak yakin dia. Selamat datang kembali di Tackle Bebas. Dor, Happy New Year. Belum. Merry Christmas kemarin. Merry Christmas. Boleh kan ngucapin selamat Natal? Hah? Boleh kan? Tergantung orangnya. Tergantung langsung ke situ. Lu tapi ini hadiah Natal. Enggak, tapi lu ngapain bawa mie instan? Ya. Maksud gua, satu bukan sponsor, yang kedua emang boleh makan mie instan? Nah, kalau gue sih boleh, tapi nggak tahu udah pemain timnas. Sebenarnya boleh sih, cuma nggak tahu sih netizen gimana. Tapi nggak apa-apa ya? Nggak tahu, nggak apa-apa nanti kita bedah. Oh. Nah, cuma juga masalahnya. Ada bedah soal ini, terus juga kita bakal bedah soal catatan akhir musim tim Premier League. Wih, mantap. Karena emang tersisa Premier League doang ya yang main ya? Iya. Udah pada istirahat tuh. Yang lain. Jadi La Liga istirahat, Liga Italia masih ada juga. Jadi ketahuan tuh liga-liga mana yang menghormati agama masing-masing. Sama liga mana yang work-life balance. Sisanya cuma perbudakan manusia doang. Nggak, tapi ini soal mie instan dulu nih kita bahas. Oke. Ini bedanya ya, kalau mie instan yang gua makan ini, yang goreng gue sendiri. Nah, emang bedanya apa? Nah, bedanya kalau pemain timnas yang makan, yang goreng netizen. Aduh. Digoreng terus isunya. Benar. Lagi enggak, gue sebenarnya yang gue pertanyakan ya, itu kan dia sebenarnya kan ngepost buat lucu-lucuan. Marcelino sama Witan ya kalau nggak salah. Itu tapi kalau diperhatiin capture-annya, itu ada logo close friend. Oh. Berarti ini cepu dong. Benar. Siapa cepunya nih kira-kira yang membocorkan? Karena close friend. Ya kan, pemain timnas paling teman-temannya siapa sih? Iya kan, yang close ya, yang deket nih, ngerasa deket nih. Ini yang paling memungkinkan nih, yang membocorkan. Siapa? Itu lapis keduanya. Enggak ya. Saing nih kayaknya nih. Cara menghancurkan karir pemain inti. Iya kan enggak? Maksud gue gua lagi diserang lagi. Enggak. Kayak dulu tau nggak lo si siapa namanya? Zara kan close friend. Zara dibocorin sama Gucci. Brand Chanel. Aduh. LV. Iya. Udah. Zara. Jangan Zara dukung Israel. Iya. Jangan Zara gitu deh, boykot ya. Nggak, maksud gua aneh juga karena close friend loh. Bisa bocor gitu. Bener-bener. Emang beberapa kasus tuh biasanya emang lebih sering malah dari bocoran-bocoran close friend gitu. Iya. Makanya itu jangan percaya teman tuh di situ. Nggak, maksud gue gini loh. Kan sebenarnya sempat ada kasus pemain lokal moto nasi bungkus gitu ya. Nasi rames gitu kan. Kayak bodo amat lah segala macam dia bilang gitu kan. Tapi akhirnya masukan yang ada buat pemain timnas adalah oh, lu jangan ngepost dah kalau mau makan bandel. Kan kalau nggak ngepost juga netizen nggak tahu, kasarnya gitulah. Paling nggak kan kita kan manusia semua Mas, ya udah, paling nggak lu jangan ngepost. Bener. Nah, mungkin Marcelino dan juga Witan ini bercanda close friend Jadi kita ngepost juga nggak dilihat orang, paling yang ngelihat cuma pemain timnas lain. Jadi dia close friend kan berarti menganggap sisanya adalah teman. Bener kan? Yang lihat adalah teman. Berarti kalau ada yang bocorin, dia nggak dianggap temen sama yang bocorin. Sosok. Lu temen sih, tapi ladang engagement nih. Bisa juga. Janganlah orang-orangin lah. Tapi enggak. Tapi boleh apa tidak sebenarnya nih, seorang atlet profesional, khususnya pemain bola. Ini terlepas dari brandnya ya. Ini bukan ngomongin brandnya, pokoknya mie instannya nih. Tapi nggak apa-apa lah ya, sekalian brandingan ini bisa nih. Kita masuk-masukan. Sebenarnya nggak masalah. Kalau menurut dari profesor-profesor, peneliti-peneliti, ada jurnalnya nggak nih tentang mie instan nggak boleh dimakan? Paling nggak dibahas sama seorang dokter. Cakep nih dokter. Yang juga mengurus sepatu. Oh iya. Punya banyak tato, influencer. Oh, banyak juga. Suka ngomong kasar. Tapi kawan kita. Kan kemarin sempat di Boba kan juga udah hampir tuh. Iya. Kemarin pas gue ketemu di box to box, gue juga bilang, oh iya. Masih inget dia? Iya, dia inget. Harusnya gue ke Boba, tapi gue sinus kambuh. Dia ada sinus. Ya pas nggak sakit datang dong. Bilang dong kapan lagi bisanya. Apa dia ngomong apa? Tapi dia bilang, dia tweet itu. nih. Ya, kawan kita ini, katanya
kan sebenarnya nggak apa-apa. Isinya mie instan itu mentok karbohidrat. Ya. Dan juga bumbu natrium. Jadi yang bermasalah kalau atlet tuh makan gorengan. Betul. Makan nasi goreng. Bener. Minum alkohol. Jadi recovery-nya itu terhambat. Iya. Apalagi kalau yang dimakan gorengan bercampur sama plastik. Teman gorengan suka nyampurin plastik. Bener. Apalagi minyaknya juga udah jangan deh. Nutup rezeki sang gorengan. Nggak, maksudnya itu variasi lah. Benar. Kecuali maksud gue, kecuali makan mie instannya sekaligus banyak misalnya atau rutin. Anggap dia makannya selama training camp di Turki, tiap hari makan mie instan. Itu berlebihan. Tapi ini perbandingan lu tadi kan yang nggak boleh adalah kan makan mie instan masih sebenarnya nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah minum alkohol. Apa aja tadi? Ini menurut dokter Vita ya, kita mengutip nih. Ini dokter valid ya, dia kan lanjut juga sekolahnya. Nggak boleh gorengan. Terus nasi goreng misalnya, pokoknya goreng-goreng lah, minyak berlebih, alkohol, menghambat recovery otot soalnya. Oh iya, sekarang adu banyak aja. Adu banyak pemain yang makan mie, pemain yang minum alkohol. Cuma nggak ketahuan. Pemain timnas lain. Ya bukan di sini. Iyalah, kalau di sini pasti dipulangin lah. Pulangin. Nggak peduli kayak gitu. Apa menurutnya apa? Ya nggak maksudnya. Iya, maksud gua kalau misalnya banyak makannya itu mungkin masalah. Kayak misalnya nih, ya anak kosan ditemukan meninggal. Karena makan mie instan setiap hari selama sebulan. Ususnya lengket. Ya maksudnya itu kan emang dia tiap hari. Kalau ini kan mungkin selingan. Maksud gua, nggak usah terlalu pusing lah. Benar. Bukan juga jadi pembenaran kalau misalnya timnas kalah karena mie instan nih. Bukan bahas strategi lagi. Ntar kalah sama Brunei. Enggak, maksudnya kalau kalah sama Brunei kan bukan gara-gara pelatih atau gara-gara apa, gara-gara kebanyakan. Tapi lu tau kan gak lawan Brunei? Ya ntar. Jepang. Oh nanti? Iya. Ntar. Selain Jepang siapa, Brit? Oh ini. Piala Asia. Ada Vietnam. Wih, tahu juga. Satu lagi Irak. Wih, tahu kan? Timnas tuh tahu. Nah, gue kan kemarin ketemu Bima Sakti. Oh iya, bahas itu. Nah, kerap sekarang nih. Satu circle. Coach Bim. Coach manggilnya udah Coach Bim. Waduh, panggilan akrab. Itu banyak cerita-cerita. Tapi gini, emang benar nggak apa-apa sih. Maksud gue sebagai penikmat sepak bola juga ngelihat pemain makan Indomie atau makan mie instan. Yang nggak boleh kan makan uang rakyat. Ya, betul. Sama dana bansos. Sama dana Al-Quran juga dikorupsi. Wah, setahu gue banyak juga ya. Iya, banyak. Itu ada di periode yang... Takut. Udah. Ya itu kesalahan mereka lah sebenarnya itu. Tapi gini, mungkin kandungan mecin atau apa yang bikin nggak tahu lah reaksinya gimana di otot. Tapi Lionel Messi makan Jikilais. Oh iya, iklan ya. Nggak apa-apa. Maksudnya itu bahkan jadi iklan. Bukan cuma diam-diam di close friend. Bener. Jadi sebenarnya itu berlebihan nggak sih menurut lo? Terlalu gimana sih kayak makan sekali itu loh? Kalau gue jawab pro ke pemain nih. Nggak pro, maksud gue gini. Bukan jadi kebiasaan. Tapi sesekali mereka makan, normal nggak sih? Nah, tapi yang aneh adalah kenapa pas sekali makan malah di-post sih sebenarnya ya? Kan bercanda dia bilangnya. Ya, nggak tahu. Ya nggak susah gini. Maksud gue, kan apalagi friend. jadi public figure. Orang tuh second account, close friend. Maksud gue, hak nggak sih? Ya iseng aja, mau mungkin mereka ada bercandaan internal yang kita nggak tahu. Itu kan close friend, kecuali umum. Kalau umum kita bisa, ngapain nih memberi contoh? Ini close friend lu lucu-lucuan kan? Kadang orang second account cuma buat curhat, aduh gue capek banget hari ini kerja. Itu wajar sih, umur-umur segitu juga. Dan sebenarnya yang lebih bagus adalah hikmahnya. Ini adalah pelajaran juga. Ada yang maksudnya hikmahnya adalah, ya kalau misalkan berbuat sesuatu emang harus dipikirin lagi. Hal yang kayak gini aja bisa jadi gede kan. Jadi buat pemain-pemain lain tuh ada hikmahnya juga, harus hati-hati bermedia sosial. Positif banget. Nggak boleh positif. Iya. Bener. Tapi ya semoga tidak menghambat latihannya lah. Maksud gua menghambat pemain juga, karena maksud gua ini pemain-pemain yang terlibat bisa dibilang ya, yang diomongin juga. Ini pemain kunci lah bisa dibilang di timnas. Bener. Karena kan ini kan sekarang juga bercandaannya ini apa? Timnas Indonesia bentar lagi diisi semua pemain keturunan. Karena kan Jaiza sudah masuk tuh, terus Cyrus Margono, terus lagi ada siapa Hey itu, HAE gitu, aku belum tahu bacanya apa. Tapi sebenarnya bisa bikin line up semua pemain naturalisasi atau pemain keturunan. Lah apa bedanya kita main Filipina nanti? Iya juga ya. Tapi nggak apa-apa nggak menurut lo? Kemarin gue sempat ngobrol sama Coach Bima. Nah ini. Ya itu sebenarnya kalau misalkan emang impact-nya bagus, itu ya sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau ada kan beberapa kayak naturalisasi yang asal bule kayak gitu, asal bule bisa juggling, passing-passing, main naturalisasi gitu kan. Yang diharuskan adalah yang diaminkan tuh ketika dia masuk ke Indonesia
dampaknya bukan cuma buat di lapangan, dia bisa ngasih sesuatu yang baru, sesuatu yang beda yang bisa diambil dari sebelumnya gitu, dari luar kayak gitu. Daging lu sekarang. Jadi nggak seru kalau daging. Nggak bener. Nah, tapi kan suka ada permintaan. Oh iya. Ya kan. Jadi kita coba masuk lagi kan. Permintaan kita kan mendengarkan. Bener. Permintaan coba datang berdua lagi. Berdua kita langsung. Selain karena yang lain libur. Tapi ya dan kita bisa kebetulan nih. Ya. Tapi lu gimana jawaban lu kalau tentang naturalisasi? Kalau menurut gua harus ada keseimbangan. Tapi sebenarnya gini ya, kalau menurut gua sebenarnya nggak apa-apa juga karena untuk bersaing aja toh gini. Ada perbedaan naturalisasi sama foreign roots, alias lu punya akar keturunan itu. Maksud gua kalau lu punya darah Indonesia, lu berhak dong membela tanah air lu. Benar. Jadi kalaupun orang ngomong local pride ya terserah. Maksud gua ya mereka juga lokal loh secara keturunan. Ada darah Indonesia. Kebetulan lu pemain yang lokal, dua-duanya orang tuanya orang Indonesia. Nah kalau pemain-pemain keturunan, lah kan mereka juga kakeknya, neneknya atau bapak ibunya orang Indonesia, masa kagak boleh bela Indonesia? Kecuali naturalisasi. Nah kalau naturalisasi, menurut gua aturan harus lebih ketat. Maksud gua ya ada minimal batasan. Iya, dia main di mana atau pengalamannya apa. Itu kalau pure ya. Screeningnya ada ya. Iya, maksud gua Mark Lok. Itu kan Belanda, nggak ada kakeknya orang Indonesia, nggak ada tuh. Nggak ada tiba-tiba siapa ya. Tapi karena emang bagus. Itu kan emang bagus selama di Indonesia dan emang dibutuhin posisinya ya kan untuk di timnas gitu dan di timnas juga berdampak lah walaupun nggak semua pertandingan tapi mayoritas dia memberikan efek bagus kan terutama untuk minimal ngajarin branding juga di lapangan bagus, set piece bagus kayak gitu. Jadi yang lain itu keturunan. Jadi menurut gua ya kalau ada campurannya hak-hak bebas aja. Benar. Jadi ya kalau misalkan masih ada darah keturunan itu masih nggak apa-apa. Ya, cuma asal jangan naturalisasi buat naikin elektabilitas saja kan. Nih permintaan lu, gua kabulin gitu. Iya, nggak bisa. Begitu nggak bisa. Kalau bisa jangan asal-asalan. Kalau bisa jangan. Kan buat timnas. Iya benar. Kalau nggak sih nggak masalah. Maksud gua Itali juara Euro salah satunya karena apa? Jorginho. Dia orang gitu. Brazil. Iya. Maksudnya ada Prancis? Hah? Prancis? Ya nggak Prancis sih emang. Banyak imigran dia. Iya, kita ada imigran Rohingya. Iya, bisa dibilang. Rohingya nggak mau Iya kan Prancis kan orang Mali, orang Senegal, orang. Oh kalau nggak ada mereka tuh? Kalau nggak ada mereka Prancis. Jadi maksudnya siapa tahu tinggal Rabiot. Turunan Rohingya bisa jadi pemain timnas. Iya, jadi anak-anak Rohingya nih. Gue sih nggak tahu maksudnya perspektif orang-orang yang di sana langsung kan, segitu risih atau apanya. Cuma seleksi aja dulu seleksi. Itu, kan minta nasi, lapar, ya minta nambah kan biasanya kan, nambah, lapar, tambah. Nih bola coba lihat, tapi tahu jago. Iya, tapi kamu ada bakat jalur prestasi, ada jalur atlet. Ini bercandain pengungsi nggak apa-apa nggak sih? Nggak tahu. Tapi kan ini kita nggak menghina ya? Nggak menghina. Maksudnya kita ini kan diambil dari Prancis. Realita. Tapi kita menghargai keputusan apapun yang dilakukan lah. Iyalah. Mau terima nggak terima, ya udah. Iya, karena kita nggak ada di situ gua. Iya benar. Cuma maksudnya daripada cuman kena risihnya doang. Kena apa ya? Iya, paham gue. Ya udah coba kasih bola itu sepadan. Manfaatnya juga lihat. Selain kemanusiaan itu satu hal. Oh, pasti. Tapi ada manfaat lain yang mungkin bisa diberikan juga. Sparingnya ya Dren. Iya. Ke Prancis ya. Enggak lu bandingin Prancis juara. Bener gak gua? Bisa juga sih. Seleksi dulu. Gue kaget nih jujur. Gue kaget sama gue juga tiba-tiba dapet kayak Prancis bisa juara pakai imigran. Spanyol juga. Spanyol banyak gypsy atau orang-orang yang maksudnya nama-namanya atau di perbatasan. Udah nggak salah ngomong ya. Udah mulai jurang nih. Oke, karena kita tadi udah ngomongin Spanyol juga dan tim lu kan sebenarnya nggak main. Itu benar. Nah tapi tidak mengurangi percakapan tentang Barcelona. Percakapan. Maksud gua ternyata yang bikin seru ya sebelum bursa transfer dibuka, bursa transfer musim dingin ya, sudah ada manuver dilakukan, announcement Vitor Roque, ya kan pemain yang lu udah bilang berapa episode sebelumnya tuh udah bilang ini Roque mau datang, Roque bisa menambah lini depan untuk bisa lebih buas, lebih ganas kan penasaran dong kita Vitor Roque ini siapa gitu. Saatnya lah video launching. Gue gak tau udah nonton atau belum, tapi nggak usah. Tapi kalau lu football antusias pasti nonton video itu. Karena kan di mana-mana sih. Karena videonya tuh apa sih? Dia buka tirai. Gimiknya tuh gimana sih? Ada orang. Buka tirai. Green screen, buka tirai, datang Victor Roque. Maksud gue editan bocil yang ngefitnah
di TikTok lebih bagus daripada itu. Maksudnya template CapCut lebih bagus. Dan jeduk ya? Iya. Kasih efek aja tau nggak lo yang ulang tahun ada burung-burung gitu. Enggak matahari. Iya, ada muka-muka lu kayak Teletubbies gitu. Aduh. Jadi emang itu salah satu press budget dari Barca di situ ada. Tapi nggak cuma itu, Pip. Iya. Maksud gue juga ngeliat gini ya. Selain video launching, yang video launching kan orang adu kreativitas, bukan adu miskin-miskinan. Nah, ada juga ucapan ulang tahun untuk Marcos Alonso. Iya. Nah, gue pikir sinyal gue yang nggak ada. Ternyata gue tungguin, gue ganti wifi, gue ganti lagi sinyal provider. Kok buram ucapan ulang tahun nih Marcos Alonso? Apakah karena dia permainannya buram? Ya, ya kan? Atau memang sindiran? Iya. Atau apa maksud gue? Yang pertama ini, gue kan selalu ada cross check ya ke orang-orang La Liga. Iya. Nanya langsung. Kenapa agak beda, agak unik gitu. Bukan gue bilang jelek. Untuk yang mana nih? Untuk Vitor Roque dulu. Oh, Vitor Roque. Kenapa agak unik? Terus orang Spanyol bales, dibilang, iya itu diedit pakai Filmorago. Belum yang premium tapi jadi opsinya terbatas. Itu ternyata. Tapi kita paling nggak kita kasih tahu info nih buat pendengar kita. Benar. Tapi gue yakinnya banget kan ketika gue nggak bisa ngelihat banyak selain di YouTube gol-golnya Vitor Roque itu sama catatan gol dan asisnya sebagai striker. Cuma yang bikin gue nggak yakin, dia kan dijulukin The Tiger, dia kan harimau di hutan yang buas, raja. Harimau ompong nggak? Nah itu dia masalahnya, harimau kan serem. Ketika disuruh foto di samping harimau, Vitor Roque-nya begini. Kagak yakin dia. Ini kucing juga bisa. Lu lihat bentar, boleh di insert deh. Lu tau gak sih apa harimau yang sempat viral ya? Macan Bandung apa yang bentukannya beda. Gue takut dah. Lagi aneh Barcelona sekarang kayak gitu. Tapi kalau Marcos Alonso, kalau menurut orang La Liga, ordal yang lu kenal, Marcos Alonso, maksud gua itu kok agak burem apa? Maksudnya belum jadi udah di post apa emang nyari engagement atau karena nggak punya duit bayar? Tapi maksud sih nggak ngedit nggak bisa. Jadi itu yang gue bilang. Jadi dia nge-press budget, admin sama editor-editor udah dipecat-pecatin. Ya. Jadi itulah adanya template begitu adanya template. Bagusan ini baliho. Template baliho aja sekarang ada template baliho di Canva tuh. Ya kan? Bener. Iya, soalnya lihat temen gua bantuin caleg. Ada template-nya. Jadi yang kan misalnya nomor, nama, ya kan? Ya, foto. Ya udah, misalnya umur atau nomor punggungnya Alonso, happy birthday, tempel, dapil mana gitu. Nah, jadi sekalian. Maksudnya apa-apa dia itu kritikan untuk penampilannya? Mungkin bisa jadi, karena kan emang tidak berwarna, kontras tidak nyala gitu kan. Ini seperti Alonso yang lagi redup, bukan nyala dia. Jadi agak susah. Gitu, agak susah itu, yang itulah. Soalnya foto lain tuh jelas gitu, maksud gue foto yang lain di Barcelona ya. Gue kan lihat account-nya Barcelona. Apalagi yang ucapan selamat Natal nih kan, meriah banget tuh, editornya banyak. Itu bagus. Alonso kok enggak gitu, gue penasaran sih. Biar dia ngomongin kali ya? Bisa jadi, atau bisa jadi adminnya lupa. Itu yang ngepost Alonso sendiri. Anjing lupa dong. Lu gua ini yang ngepost seadanya. Gitu, nggak ada yang edit. Gue saking nggak ada admin. Nggak ada. Tapi nonton ke diri sendiri. Guys, gue ultah guys. Guys, gue memang baru di sini. Belum lama musimnya. Cuma gue ultah. Tolonglah. Ada nggak sih di kalender kan suka ada reminder tuh, tau nggak lu? Kalau Facebook kan suka. Kalaupun udah lama nggak kontekan, suka ada tuh temen lu ultah. Guna Facebook kan itu ya? Iya. Untuk inget ulang tahun Alonso gitu. tuh, sian. Tapi ya gimana, Barcelona menjelang main lagi nih adalah waktu istirahat yang tepat ya? Itu, dan gua cukup happy Barcelona nggak ada pertandingan menjelang libur Natal dan libur Tahun Baru. Oh, karena performa lagi menurun? Performa, ya itu liburan nggak happy gua. Iya. Ya kan kayak Arsenal, nggak happy, ya kayak gitulah. Cuma kalau bisa bahas Barcelona dikit, sebenarnya Vitor Roque itu dia harusnya didatengin Januari, per Januari. Tapi karena ada beberapa pemain, Pedri nggak bisa main di Super Cup, lama dia ternyata sakit, Gavi nggak bisa main, bingung, jadi harus didatengin sekarang juga. Dan itu dia nggak tergabung di grup kompetisi Eropa, dia bisa main di Liga Champions, kayak gitu. Cuma di La Liga kan nggak didaftarin, jadi belum bisa tuh. Cuman di cup-cup yang belum main, masih bisa dia di Copa del Rey gitu, masih bisa Vitor Roque. Iya. Itu dari La Liga, Serie A juga belum terlalu sama nomornya, Jer. Coba nomor Barcelona tinggal 12, 10,
berapa lagi ya? Sama di atas 20. Nomor Kira-kira berapa? ya kira-kira berapa itu? 10-0 kan Messi Ansu Fati cabut. Mungkin nggak menurut lo? Takutnya kayak Ansu Fati. Di-10-in. Iya. Belum lah, 10 koma lah. Ada komanya. 9,8 boleh nggak sih? 9,8 lah. Udah mendekati. dulu. Kalau dia gol cetak 10 gol. Nah, baru kasih nomor 10. Berarti jangan pakai nomor dulu tuh. Masuk-masuk. Atau 12 dulu dikira kiper. 12 dulu. Iya, benar. Vitor Roque apa Valdes dulu. Tapi kita geser ke Premier League karena ini yang ditunggu-tunggu pastinya. Karena kita harus memberikan apresiasi tinggi-tingginya atas mental juara tim Tsunami Trophy. Manchester United. Keren. Comeback. Ini luar biasa. Lawan Aston Villa. Maksud gua, Arsenal aja kalah. Bener, lu kalau mau ngelihat gimana caranya ngalahin Manchester City, tonton pertandingan Aston Villa. Caranya ngalahin Arsenal, tonton pertandingan Aston Villa. Tapi kalau semua tim yang hebat udah kalah, lu nonton MU lawan Aston Villa. Hah? Berlebihan nggak? Iya, lumayan. Tapi kaget nggak? Maksud gua, jujur, karena udah skor 2-0. Jujur gua pasang alarm, tapi kebangun itu baru setelah 2-0, entah kenapa. Pas 2-0 gue bangun, gue pikir ya udahlah ini mungkin bisa seru sisanya gitu. Benar. Tapi gue nggak pernah kebayang tiba-tiba MU comeback 3-2. Cuy. Oh, gue pernah. Gue pernah, maksud gue di pikiran gue terbesit seperti itu. Karena itu menurut gue salut jujur ya. Gue bukan fans aja, gue ngerasain pas Højlund cetak gol tuh kayak, wah, gue ikutan teriak gitu. Bener, dianya sendiri sampai nangis kan. Dia ada beberapa media yang post pas golin teriak nangis karena golin. Teriak nih, 2024 banyak banget buzzernya. Kok gue nggak diajak? Teman-teman udah dapat. Gue pilih nomor berapa nih? Sampai nangis. Gue kan mau berkontribusi buat Indonesia. Siapa aja yang nawarin? Lebih murah. Maaf kalau kemarin kemahalan. Oh, dia karena itu. Itu dia nggak dapet. Ya ampun. Orderan. Skor ditanya lagi sama jurnalis kan. Ini gol 1 Anda ya? Gol ke-1 Anda ya? Di skor 2-3. Udah semuanya tuh. Tinggal dia mau jawab yang mana tuh. Gol pertama 1, ya kan? 1 gol nih baru cetak di Premier League. Skor akhir 2-3 untuk United 3-2 gitu. Aduh, mana nih nomor? Udah makin keterngiang-ngiang. Iya. Sebenarnya gue agak khawatir tuh pas Højlund golin karena besoknya itu Mudryk juga golin kayak, apa nih? Oh, dapat nih? Iya. Masih belum kelihatan nih kenapa nih? Takutnya surut lagi air laut. Amit. Tapi gini, kalau lu bilang tadi lu nggak nyangka, gue sedikit ada terbesit di pikiran gue gitu, Jer. Karena yang kita tahu tuh, Manchester United kalau unggul duluan, apalagi unggul 2 gol, malah dia kena comeback dan bingung harus ngapain. Dan Aston Villa, kalau udah unggul duluan, belum pernah kalah musim ini. Nah, itu dia. Jadi beruntung sama Newcastle dibantai itu Newcastle dulu kan. Nah, itu dia masalahnya bisa konsisten gini gak? Dia kayaknya emang sekarang lagi suka ngejar Manchester United. Jadi bahkan emang kayak ketika 2-0 tuh Aston Villa-nya juga kayak lagi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya posnya juga gue lucu deh ngeliat Leon Bailey ada di belakang Onana. Oh, yang Onana diam. Iya, kena itu ya. Kenapa ya? Itu pop. Gendam deh. Tak. Kalau saya sentuh Anda goblok. Tak. Gak usah sentuh, saya udah goblok. Gak usah sentuh. Awas. Gak masuk gue. Yang goblok Bailey-nya nih. Iya. Ketukar. Gak masuk gue. Ini taktik aneh loh. Taktik unik. Gak pernah ada orang berdiri di belakang kiper. Ya, jadi orang terakhir dong. Iya. Sebenarnya kan bisa offside. Tapi pas babak kedua emang banyak tuh direct Onana yang bisa langsung dapat second ball-nya atau dapat jadi peluang-peluang kayak gitu. Sama Garnacho sih, penampilan Garnacho. Gila. Ini ya, salut juga dan sebenarnya gue respect dan turut bahagia untuk teman kita Mario Delano karena dia ada di Old Trafford. Dia terakhir di Old Trafford kalah sama City 0-3. Gue sempet komen tuh. Bilang belum. Yang lagi City. Yang City belum dibalas. Yang City yang sekarang juga belum. Dua-duanya belum dibalas. Sibuk mungkin banyak banget notifnya kan ya gak? Iya kan mungkin gue di request kali gitu. Gak maksudnya kan temen banget. Jadi belum sih kan banyak banget lah pasti. Ntar dibalas. Mario, enggak mas gue gini. Gue senangnya karena kalau gue melihat ya. Gue sempat bilang juga di kolomnya. Kali ini datang ke Old Trafford menang ya. Semoga menang gitu. Akhirnya dapetin dan kebayang anjir gue bukan fansnya aja ngelihat Garnacho, FIFA Garnacho. Tadinya kan FIFA Ronaldo. Sekarang Garnacho. Sekarang FIFA Garnacho dan cetak gol
2 gol. Dan maksud gue, Rashford asis. Iya. Dan sempet dia ada anulir ya, offside itu ya? Ada. Nah maksud gue, Rashford bikin asis. Kan dia akan mikir, oh ternyata kalau gue passing bisa bikin gol ya. Bener. Iya kan? Kalau gitu gue selama ini passing, nggak cuma dribble doang gitu. Bener. Dan itu 2 gol Garnacho tuh bahkan sampai muncul berita hancurnya kiper pemenang World Cup di kaki Starboy. Khusus. Di mana? Hancurnya. Hancur. Emi Martinez tuh. Yang nggak bisa ditembus Save, banyak tim. Ya, penalti di kaki Garnacho. 2 kali. Calon bintang masa depan. Yang bakal Dan jadi Højlund. Maradona. Iya. Yang dapat assist dari pemain Aston Villa mungkin. Tapi golnya tuh kayak gol lu kemarin ke gawang siapa tuh? Kerenan gua itu. Iya, Zidane. Zidane, kerenan gua. Tapi maksud gua klinisnya tuh ke pojok situ. Iya. Maksud gua. Bahkan gua emang kalau kipernya Emi pun gol tetap. Emi siapa dulu nih? Emilia Contessa. Kang Emil. Kok jauh sih? Emilia Contessa. Beda umur. Iya, gitu ya. Tapi terus senang MU menang. Karena sebelumnya kalah sama West Ham 2-0. Itu dia. Tapi West Ham emang susah lah. West Ham susah. Mau mengaminkan biar Arsenal. Enggak. Tapi alot nggak? Lu lihat. Alot. Apalagi main di West Ham kandang sendiri. Dan kalau di West Ham kan London Stadium itu banyak bubble. Mereka kan we're forever blowing bubbles. Jadi emang ada balon-balon di mana-mana gitu. Dalam bubble-nya terkunci. Seperti ini depan MU dan Arsenal. Terkunci di bubble-bubble khusus. Gitu loh. Tapi emang bagus sih. Tengahnya kan ada Scott Parker tuh. Ada Salah. Tahun kapan? West Ham, tahun kapan? Bobby Moore. Udah nggak nonton ya? Jokes nggak nonton. Zaman dulu. Udah lama. Nah, tapi maksud gua, berarti MU kan bisa bangkit dari kekalahan lawan West Ham. Ya, setiap kebangkitan pasti langsung kayak inilah saatnya. Nah masalahnya bisa konsisten apa enggak? Nah itu. Iya kan? Karena MU bakal ngelawan Nottingham Forest ya. Forest juga ngalahin Newcastle. Nah, Oke, Newcastle pemainnya emang lagi dikit. Cedera banyak. Cedera. Tapi maksud gua Forest nggak diduga loh. Bahkan hat-trick dari Chris Wood. Ya kan Chris Wood tuh hat-trick, ya kan? Chris Wood hat-trick melawan Newcastle mantan timnya. Nah, Chris Wood untuk Nottingham Forest. Wood, ya kan? Kayu di hutan. Nah, ada 3 kayu di hutan, 3 golnya. Makan panda lu. Sedikit senyum, semut. Rayapin. Iya, rayapin. Tapi kan itu gimana? Karena Forest pelatih baru, Nuno Espirito Santo. Lama-lama Latin. Itu yang artinya adalah Nuno Roh Kudus. Wah. Namanya sambat agamis banget. Iya sebenarnya kan. Pengaruh sama pelatihannya caranya. Ya nggak tahu. Di Spurs sih bagus sempet tapi kurang. Wolves ya kan. Sempet Spurs kurang. Terus lini serang Forest nih udah cetak 22 gol. Padahal peringkat 16. Bahaya kan. MU cuma 21. Padahal salah satu pemain yang buangan dari MU Elanga itu udah cetak 5 assist 4 gol. Nah, itu Forest formasinya 1-9. Jadi bisa golin banyak tapi nggak bisa bertahan. Berarti kan kalau dia emang golnya lebih banyak dari MU peringkat 6-an ya. Yeah. Sekarang dia harusnya ini dong lebih banyak kebobolan juga. Makanya. Atau kalau pas menang telat tapi pas kalah juga. Oh iya. Jadi satu game tuh menang tapi kalah kayak gitu. Tapi kita lihat aja konsistensi MU karena Arsenal tumbang dari West Ham. Nah, setelah sempat seri lawan Liverpool, yang mana lawan Liverpool sih itu menurut gua harus statement di sini karena gua belum statement. Odegaard handsball. Bagi gua Odegaard handsball. Walaupun ada aturan FA apa segala itu terserah orang dia jelas geser gini bola. Kan ada peraturan ada masih 50-50. Tidak melebarkan tangan. Tidak melebarkan tangan. Tetap. Tapi gini. Ini lu sebenarnya emang pengen handsball apa pengen kayak melanjutkan branding wasit jelek nih, wasit Inggris kuring. Itu ya, nggak bukan branding, tapi emang bener kenyataannya. Maksud gua, kita tuh bingung aja. Jadi gue bilang, daripada kita tiap minggu diadu domba, berantem nih supporter. Mending PJOML bikin video aja. Nih, handsball tuh gini. Terus standarnya ada offside tuh gini yang disebut offside, foul gini. Kan kita nggak pernah tahu loh. Kita nggak pernah ada ruang diskusi. Tiba-tiba undang-undangnya jadi. Tiba-tiba hukumnya jadi. Keputusannya diambil. Nah itu dia yang kita pertanyakan. Kok tiba-tiba udah ada, nggak ada kesempatan memilih kayak gitu loh, kesempatan kita belajar. Demokrasi. Nah, itu di FA ya, di Inggris ya, maksud gua. Jadi itu kita perlu tahu lah, biar kita nggak diadu kali ini. Cuma Arsenal gue bilang beruntung nggak kalah di Anfield. Beruntung.
Karena apalagi momen yang tren kena tiang cuy. Itu 1 lawan 5 ya? 1 lawan 5 Declan Rice. Gila. Bukan masalah Declan Rice sih, siapapun di situ. Oke. Enggak, tapi secara pergerakan dia lari mundur jago loh. Bagus. Maksud gua ada banyak orang gitu dasar bola itu mah. Enggak. Itu tapi ada nggak semua orang, ada banyak orang gitu kepleset sendiri. Itu akhirnya kena. Iya, itu kan ada tuh di meme ketika back dikerebutin sama penyerang itu, lu pilih siapa backnya gitu, biar nggak lewat. Ada tuh. Ternyata udah kejawab harus ada Declan Rice. Dan Saliba tuh nutup Nunes, arah passingnya salah ke kiri nggak ada, jadi Saliba nempel Nunes gitu. Berarti bagus dong, emang pola itu. Walaupun kayak Saliba, kenapa gue nempel Nunes? Beruntungnya di mana berarti? Apa? Letak nggak, beruntung karena nggak gol. Oh. Karena tren cuma kena tiang. Karena itu kan Saliba kan nempel Nunes, abis itu 4 lawan 1. Iya. Terus Salah sebenarnya udah bener passing ke yang terjauh karena Declan tuh sempat nutup. Nah, Declan juga bagus, lari mundurnya stabil. Terus dia sempat nutup walaupun nggak ketutup ya, tapi tetap sigap gitu loh. Akhirnya kena tiang. Berarti kan ruang tembak agak diganggu paling enggak. Sebenarnya probabilitas untuk cetak golnya itu masih gede, Jer. Cuma masalah tenang nggak tenangnya aja itu sebenarnya bisa dikontrol dulu, keker dulu. Itu masih ada sepersekian detik. 1 lawan 1 tuh. Ini kan langsung dihajar deh kayaknya. Langsung crossbar challenge. Ya, bener. Itu, tapi ya beruntung tapi kelihatan lawan West Ham. Nah, hancur. Tapi padat banget sih berapa hari selangnya. Hancur. Ya emang kan semua gitu tapi MU dari kalah comeback. Chelsea habis kalah menang. Udah kayak Liga 3 jadwalnya nih. Jadwalnya. Udah kan bedanya ini mainnya jelas di mana. Lu wasitnya sama-sama tolol. Ya. Wasit Liga 3 tolol juga. Enggak. Wasit Arsenal sama West Ham. Oh, sama MU dan kalau wasit Liga 3 tolol banget. Personal. Ya gitu. Jadi kalau gue lihat ya emang kalah dan David Moyes emang defense-nya bagus. Maksud gue MU juga nggak bisa golin kan. Dan gini, selain lawan Liverpool ketika mereka dibantai 5-1 di Carabao Cup di Anfield, West Ham tuh 4 pertandingan dari 5 itu clean sheet cuy. Lawan Freiburg, lawan Wolves, terus habis itu lawan MU dan Arsenal beruntun clean sheet. Jadi emang dia lini belakangnya bagus dan solid walaupun back yang main itu Mavropanos yang cetak gol juga ini mantan pemain Arsenal makanya dia gini-gini. Sama si siapa? Ogbonna. Padahal Ogbonna itu back keempat, pilihan keempat. Dua-duanya back. Karena maksud gua pilihan keempat. Sebenarnya tuh kan harusnya Agert sama Zuma, tapi dua-duanya nggak bisa main. Nah itu maksud gue pilihan keempat pun dia tetap bisa parkir dengan baik. Tapi kan parkir doang nggak cukup. Arsenal bisa ditekan, kemarin tuh banyak salah passing cuy. Salah passing, abis itu counter berhasil. Begitu mulu. Set piece berhasil tuh yang si Mavropanos. Jadi, dan kalau misalnya bilang Bowen bolanya out apa enggak, terlepas dari out apa enggak, itu miskoordinasi belakang. Kok dia bisa bebas, bisa crossing dapet, kayak gitu loh. Itu tuh yang menurut gue, aduh inilah celah. Arsenal, inilah. Dan kiri tuh Zinchenko, terus nggak ada Havertz kan, akumulasi. Zinchenko, sini Trossard, bingung. Di-exploit terus ya. Depan Martinelli, Tapi Zinchenko kenapa kelihatan mainnya agak underperform? Israel. Enggak. Bukan karena didukung Israel, ya mungkin. Tapi gue nggak tahu, cuma emang kurang sih dia. Kalau disuruh bertahan bingung. Dia emang offense bagus. Sebenarnya mirip-mirip tren Alexander-Arnold sih. Cuma lebih mematikan tren aja secara visi, secara set piece ya kan, secara kerjasama juga dari kecil juga di Liverpool kan. Kalau Zinchenko kurang nyetel aja menurut gue, tapi secara atribut bertahan emang kurang. Tapi depannya juga ini kok kayak ketutup mulu, keblok mulu, passing juga ke sikat back. Crossing juga dapat kan. Emang tinggi kan? Iya, maksudnya Sucek lawannya. Maksudnya Mavropanos yang gede-gede gitu. Kalau Arsenal Jesus Nketiah. Ya, tapi kan harusnya dia bisa licin lah, main di bawah lah. Nah itu, capek kali. Karena semua, gue bilang semua rata main jelek banget. Maksud gue Declan Rice hampir kalah. Hampir kalah lebih gede kalau dia tackle-nya itu terakhir loh. Lawan siapa tuh? Gue lupa yang di tackle Declan Rice. Abis itu penalti, untung di tepis raya. Maksudnya Declan Rice yang nggak pernah main jelek. Tadi gue bilang biasa aja, 6,5 lah menurut gue. Nggak sebagus itu juga. Nggak bisa, belum gendong satu tim. Jadi 2 kali Declan Rice lawan West Ham, kalah dua-duanya. Wah, mantan timnya kan? Iya, itu dia ada kontrak kali. Main harus jelek. Tapi semuanya. Ya. Bukan Declan Rice doang. Iya, makanya. Maksudnya gue liat tweetnya Bung Rin ya. Bung Rin kan pendukung West Ham.
Dia bilang terima kasih ya, 100 juta pound sterling dan poinnya. Oh. Dan ternyata kantong Edson Alvarez kok gede banget ya, yang dikantongin semua pemain Arsenal. Oh, iya benar. Benar, emang kalah. Sedangkan ya Liverpool tadi dan udah nggak di puncak kan berarti. Iya, nggak di puncak. Untungnya maksudnya padahal Brighton lawan Tottenham menang Brighton 4-2. loh. Di Derby Ainge tuh seru loh secara filosofi sepak bola ya. Bener, secara tontonannya juga menarik. 4-2 udah kalah kan, udah maksudnya gue pikir bakal wah bantai nih, tapi sempat dikejar sama Spurs tapi nggak ketolong. Tapi ya maksud gue nggak bisa happy juga gitu. Maksudnya bonus ya oke, tapi karena kepleset begini sih menurut gue susah sih. Bikin bete juga. Maksud gue ngerasain yang lu bilang Tuhan menciptakan istirahat. Jam tidur, jam 3 loh, jam 3.15, kelar setengah 6. Iya. Gue sih bagus, ada abis itu sholat subuh dulu. Kalau menang bersyukur. Ya masa kalah juga, sholat lah. Tapi biar lebih tenang. Susah bersyukurnya. Iya, itu dia. Iya. Tapi gimana? Maksud gue gini. Bakal stabil gak Arsenal kayak di 1-2 gitu atau kayak ngelihat Januari dulu nih padat atau apa? Nah, kalau gue tetap pencapaian Arsenal akhir musim bisa dilihat dari Declan Rice sama Saliba cedera atau enggak. Dua doang itu. Yang nggak bisa digantikan dia. Dua. Partey itu nggak bisa. Partey makan Indomie. Nggak apa-apa, nggak ada yang ngomel. Nggak apa-apa tuh di Afrika makan Indomie. Aneh, si Virgi interview Stephen Appiah di Ghana juga makan Indomie. Seneng deh. Ghana Indomie ya makan pokoknya. Iya. Enggak, maksudnya mereknya apa ya? Indomie, tapi rasanya diubah jadi rasa mereka kan? Kan ekspor. Iya. Ekspor kita, maksud gua nggak apa-apa, nggak ada masalah. Terus ada komen di bawah gua nih, reply. Kan gua bilang gua pengen interview Thomas Partey buat ngetawain nih, netizen marah-marah gitu. Terus iya bang, gara-gara kebanyakan makan Indomie tuh makanya Thomas Partey cedera. Kait-kait. Maksud gua, emang tuh karbo ngerusak engkel. Kait. Ngerusak lutut. ACL pecah sendiri. Aneh. Ada bumbu Indomie. Kenapa ACL kamu pecah? Aku cedera hamstring nih karena makan saus sambal Indomie. Aneh anjir. Gitu, tapi akan lawan Fulham, derby London juga. Ini kan gue London calling. Tapi sebenarnya ini kan invincible, tidak terkalahkan, Piala Emas cuma Arsenal yang punya di Inggris. Itu doang kebanggain sejarah. Tapi London calling di West Ham kalah ya lawan West Ham. Sekarang lawan Fulham, kita akan lihat ya Fulham kayak gimana. Kerennya ada bawa Morte. Bukan, Luis Saha. Sponsor Pizza Hut. Nggak sebenarnya, tapi kayak Zinchenko tuh parkir lah menurut gua. Taruh si siapa? Zinchenko, Martinelli. Maksudnya cadangin dulu. Udah terlalu parah. Udah cukup. Berarti Martinelli posisi gantinya? Back kiri. Nah itu bingung juga sih karena Tommy belum, Zinchenko. Ya diakalin lah, entah 3 entah gimana, coba variasi dulu lah. Gampang banget lu ngubah taktik lu. Ya Liverpool ya imbang ya, 1-1 lawan Arsenal ya udah cukup basi kalau kita bahas. Lawan Burnley 2-0 menang. Rekor di Boxing Day-nya Klopp tuh 100%. Menang terus. Berkah Natal banget ya dia. Iya bener, Klopp tuh bener-bener gokil banget ya. Terus emang juga Santa Claus sih deh. Iya setelah nih. Iya dan ya. Tapi akan lawan Newcastle yang berantakan nih, Newcastle kita nggak tahu kayak gimana. Karena biasanya gitu, yang tim berantakan justru malah bagus kayak MU, Liverpool, bantai nih. Lagi rusak. Soalnya malah MU imbang. Bisa aja nih Newcastle menang, nggak tahu. Iya kan? Tapi ya kita akan lihat. Kayak gimana gitu mereka. Karena kan Newcastle juga sempat menyulitkan, tapi Darwin Núñez cetak gol 2 gol terakhir tuh yang waktu dia jadi pahlawan. Jadi bisa aja. Núñez juga golin, Jota golin, gayanya. Wah, ini 4 mata. Iya, dia bentuk cool. Dia nonton dari Pondok Indah dia tuh. Yang main bukan Diogo Jota. Siapa? Diogo Arwana. Nah itu, terus kalau kita geser juga lagi ada di Man City. Man City lawan Fluminense. Nah lu nonton nih, sebagai pecinta klub World Cup. Maksud gua kebetulan ketonton. Kebetulan ketonton. Gimana gua nonton jujur, bagi gua nggak penting. Ya, gua pengen ngelihat gimana ini aja sih Eropa ketemu Brazil gitu, maksudnya ketemu City, ketemu Brazil. Gue pikir dia tuh Brazil Amerika Latin yang dapat bola harus gocek 1 orang, lari, habis harus gocek 1 orang. Ternyata enak juga buat dinikmatin. Walaupun emang 4-0 ini sebenarnya skor yang tepat gitu kan, karena kualitas materi pemain. Cuma tepat bantai gitu. Tepat sih. Jauh banget emang. Jauh banget. Di situ kan ada Felipe Melo, ada Marcelo gitu kan, sisanya pemain-pemain Brazil. Tapi kalau itu sebelum itu kan kurang dari 1 menit 1-0 tuh. Kalau nggak ada gol cepat itu tetap bantai. Tetap. Jauh banget karena
Yang ada di video tuh kan yang passing-passing sampai berapa 10 kali ke atas tuh kan, sampai luar, sampai akhirnya ada offside gitu. Ya selebihnya dia cuma bisa begitu. Nggak ada serangan-serangan yang berarti gitu kan. Ederson nggak terlalu, kipernya nggak terlalu kena berperan. Ya berperan, kena serang. Nah, ya udah dia cuma main di belakang. Itu buat hiburan banget. Maksud gue senang nontonnya. Tapi kan ada potongan video nih ya, yang mana passing-passingnya bagus. Potongan video doang sih, karena jarang yang nonton full match. Nah, itu dia. Itu nunjukin build up-nya gimana. Bagus juga. Cuman kan, ya build up-nya gimana kan nggak selesai tapi. Nggak sampai gawang, nggak sampai gol. Kalau emang endingnya cetak gol, ini nggak dapet endingnya. Kalau yang dikejar banyak-banyakan passing. Menang tuh, menang. Karena sempet di beberapa menit babak pertama itu dia 60 posisinya. Gue bilang, gila. Apa lagi ketukar lawan City. Nih lagi ketukar kali, Pep lagi ke samping. Tapi gimana? Itu dia. Cuma ya udah, walaupun ada Alvarez, ada pemain-pemain muda di depan, ya itu City-nya tetap di atas materinya lebih di atas Fluminense itu. Yang seru ketika ada insiden Felipe Melo berantem sama Walker. Felipe Melo kan, lu kalau football antusias itu seneng dah kayak yang lihat pemain bola galak, pemain bola berantem, keluar Felipe Melo. Nah itu dia masih melanjutkan brandingnya. Branding dia? Karena dari zaman dulu bingung, nggak pemain jago udah ada. Dan lu Juve, Galatasaray. Ya emang berantem Mega Tuso kan, berantem itu. Maksudnya gitu loh, dia tuh jarang di berita, sekalinya berita berantem. Makanya itu branding. Branding. Kayak lu protes wasit. Ya. Nggak itu. Maksudnya dia kalau di Indonesia nih disuruh ikut Holy Wings Super Show. Iya, itu. Cuma yang menarik itu gua ngeliat di kanan dan di kirinya si Fluminense itu ada Walker. Apa namanya? Apa sih Fluminense? Apa sih? Man City lawan apa, Pip? Lawan Fluminense. Fluminense. Flu influenza. Flu burung. Fluminense. Man City lawan Fluminense. Nah, itu ada Marcelo ketemu Walker kan. Cuma emang Marcelo di mana emang? Di Fluminense. Fluminense. Terus. Ya udah. Oh, itu battle tuh. Battle, cuma udah nggak seseru pas Marcelo Prime sih. Kayak gitu. Cuma emang jarang kan klub yang menang Piala Dunia antar klub itu selain dari Eropa itu jarang. Begitu. Tapi ya City akhirnya kembali lagi tanpa Haaland ya, tanpa Haaland balik ke Premier League lawan Everton, dihajar langsung Everton 1-3. Dan Bernardo Silva, Phil Foden, terus juga penaltinya Julian Alvarez, mantap juga, dan ya tetap menang. Bakal lawan Sheffield, udah selesai. Selesai. Ini udah mulai nih, City lu. Arsenal hati-hati. Betul. Dan kejutan juga terjadi, gue nggak tahu kejutan apa enggak, tapi yang jelas ini nggak konsisten ya. Bagi Chelsea, dia tuh, jadi gini, semua pertandingan tuh udah main di tanggal, kalau nggak salah 24-an. 23-an. Bahkan 23 dini hari, 24 dini hari itu yang Arsenal Liverpool. Tanggal 24 cuma ada satu game. Nah, jadi semua orang kan fokus nih. Kalaupun yang nonton bola ya. Nonton Wolves lawan Chelsea. Yang lain nggak ada tuh ya? Nggak ada. Sehari itu satu. Nggak pernah loh. Jarang loh. Nih, nonton. Kecuali dini hari. Kalau dini hari satu, kita inilah. Tapi semua mata akan difokuskan. Wolves lawan Chelsea. Big match banget nih kayaknya. Atau menang Wolves 2-1. Dan sempat 2-0 dulu. Nkunku akhirnya cetak gol. Tapi emang ya Gary O'Neil gokil banget lah. 5 pertandingan terakhir dapat 10 poin dan sempat 2-0, mainnya masih bingung Chelsea, tapi udah mulai menemukan penampilan baik lagi lawan Crystal Palace. Walaupun nggak meyakinkan, cuma 2-1. Tapi itu pertanyaan lu tadi. Mudryk golin. Iya. Ini. Itu Mudryk nih. Maksudnya Nico Jackson masih belum kelihatan bagus ya. Maksudnya Nico Jackson masih The next Drogba, padahal cuma mas-mas kartu kuning. Nico Jackson, kita belum lihat dia bener-bener punya action. Yes, bisa begini kali deh. Yang 90 derajat. Ya, maksudnya striker kan maju ke depan. Dia malah jalan moonwalk. Michael Jackson. Mundur. Itu. Jadi susah. Tapi lawan Palace menang. Gua sangat setuju sama poin lu tentang Chelsea nggak konsisten. Karena bukan cuma Chelsea-nya, kayak dari pemain, kayak lu pelajarin satu-satu. Sterling susah banget buat kayak konsisten lurus aja gitu, nggak bisa dia. Dinamis juga ya.
kadang naik turun banget. Kalau Sterling itu kadang ketika jago, itu dia bisa jago banget. Cuma bukan orang yang bisa ayo dong Sterling, lu bisa gitu. Ayo kita bergantung sama lu, itu nggak bisa Sterling tuh kayak gitu. Gue ngeliat di situ. Iya, dan juga bakal lawan Luton. Nah, ini Luton bahaya loh. Nah, Luton bahaya itu cuma buat lawan tim-tim gede kan. Newcastle kalah. Arsenal susah payah, City susah payah. Jadi buat susah. MU susah payah. Tim gede. Chelsea? Nah, jadi gampang. Kita lihat hasilnya. Kita lihat. Kalau ketat, berarti Chelsea tim gede. Kalau Chelsea menang, berarti biasa aja. Biasa aja. Ya udah tebak skor. Gitu ya, tapi kita akan lihat kayak gimana. Karena ini kandang Luton loh. Di yang tempat yang cukup angker. Ya, yang susah dimenangkan. Nah, setelah itu ada Juve Roma. Liga yang kita harus ini preview. Ini satu aja nih Serie A karena yang lainnya nggak terlalu seru lah. Karena kalau La Liga tuh mulainya nanti midweek ya. Jadi Juve Roma, Juve nggak terkalahkan di 12 pertandingan. Ini gue kasih fakta dulu ya. Roma menang 4 kali dalam 8 laga terakhir. Tapi Roma mandul di laga away. 4 pertandingan nggak bisa golin di tandang. Ya kan? 4 kali nggak bisa golin tandang. Terus kalau laga sebelumnya Juve menang 2-1 lawan Frosinone, Roma ngalahin Napoli juga. Jadi sama-sama menang juga. Tapi kalau kita lihat Roma ada Lukaku, ada Dybala bakal lawan mantan tim ya kan Juve ada Vlahovic, tapi nggak konsisten juga, kadang golin kadang hilang kayak gitu kan. Terus Allegri ya pasti main menang. Biasa kan 1-0 1-0. Yes, udah lama tuh Juve nggak cetak gol 2 atau 3 gitu. Jadi biasa 1-0 1-0 lawan Roma yang Mourinho. Nah, yang susah cetak gol away. Iya. Jadi 0-0 untuk Juve Roma. Paling banyak 1-1 menurut gua. Aduh ini. Iya nggak sih? Kalau gua Juve Roma lu kayaknya. Aduh, iya ini kan ya Allegri defense si Mourinho kita tahu kayak. Tapi yang penting menang. Allegri tuh kayak Barca musim lalu, 1-0 cukup, 1-0, 2-1, 1-0. Nah, ini kalau gue sih kayak lebih bakal tipis aja gitu. Siapa yang golin duluan dia yang menang. Dan 1. Iya bener. Roma golin duluan. Nah, ya udah 1-0. Kan bisa sama tapi. Ya, kan defense langsung. 11-nya di gawang. Jadi pokoknya kita kejar gol pertama, habis itu cukup. Selesai. Selesai. Mau ball positionnya 15% kayak kan. Yang penting bola jangan datang ke kotak penalti. Masalahnya jam 2.45 tanya. Sampai jam 4.45. Mendingan istirahat deh. Tolong ya, lagi-lagi nih kita lucutan. Bener, untuk membuat makin seru lagi Liga Serie A ya. Kalau seru kan kita juga nonton. Gue sih berencana nonton, tapi kita lihat aja. Lagian kalau misalkan perbandingan nih, ada Brighton lawan Spurs, Ends lawan De Zerbi, lawan Allegri versus Mourinho. Nonton lebih banyak yang mana coba? Bener, 1 golnya 6 untuk kemarin 4. 1 golnya 6, main terbuka, serang. Belum tentu. Ini satu aja, ke gawang aja nggak boleh. Nyerang. Oh iya. Dilarang. Lagi, ngapain? Kata lagi, passing, tahan, bertahan. Mourinho misalnya ada fullbacknya itu jiwa Trent Alexander-Arnold. Ya. Maju. Dia ngelarang. Posisi kamu apa? Lukaku Dybala, pivot. Pivot tapi di garis kick off. Wah, kalau Inter Milan ya kita nggak perlu bahas ya. Lazio ya, karena masih gitu-gitu aja. Tapi tebak skor. Apa aja nih? 1 Juve Roma deh, biar gampang nih. Karena kita nggak pernah ada berhasil. Kita biasa 3 pertandingan. 3 pertandingan kita tebak ya. Ini Juve Roma, karena ini cukup gampang, 0-0, 1-1, terserah ini gampang ya. Kita kasih gampang nih kali ini 1. Karena belum pernah ada yang bener. 2 lagi, lu mau apa? 2 lagi, Chelsea Luton lucu. Chelsea Luton. Jarang tuh ada. Iya. Biar mereka nonton ngasih engagement Liga Inggris juga. Oh benar. Ada lagi. Itu lagi. Arsenal lawan apa Arsenal? Arsenal lawan Fulham, City Sheffield jangan lah, nggak seru. Jangan. MU lawan Forest, sama Liverpool Newcastle. Wah, MU Forest kali sih. Nggak Liverpool Newcastle? Oh, boleh juga. Masa 4? Yang mana? 3. Tadi apa ya, Luton Chelsea? Juve Roma kita kasih lah kan big match. Juve Roma. Itu diganti aja tadi. Siapa? Siapa? Luton Chelsea. Nggak usah. Jadi kita nggak perlu orang nggak nonton. Nggak apa-apa. Ada MU Forest. Ya udah, jadi kita main tebak skor lagi. Hadiahnya uang tunai. Boleh. Uang tunai akan kita kasih, ntar kita akan kirim via DM @tackle_bebas. Ya, MU lawan Forest, Forest lawan MU. Terus Roma. apa tadi?
Juve Roma dan juga Liverpool Newcastle. Kalau tiga-tiganya skornya tepat, silakan hubungi kami via @tackle_bebas. Mantap. Dan kita akan berusaha di awal tahun nanti kita siaran lagi. Semoga. Oh iya benar. Semoga ada yang baru, semoga ada sehat. yang beda, sehat. Oh, iya dong, harus. Ada. Harus. Udah meeting kita emang. Belum, habis nih. Oh tuntutan. Habis ini kita harus ada sesuatu ya. Benar. Sebenarnya kalau mereka mau ngasarin boleh sih. Boleh. Apa bang? Gue pengen begini bang. Iya. Tapi masuk akal. Atau, bang undang Raffi Ahmad, susah dong. Atau kita undang yang nonton aja salah satu. Boleh. Iya kan, dia fans apa, ajuin. Dulu kan gitu, Boba, kita telepon. Oh. Kita datengin aja. Nah, itu dia. Boleh. Tapi kalau dia di Madiun, ya. Kalau dia di Gorontalo, suruh ke Ngawi. Biar jadi Madiun Ngawi. Lagunya Didi Kempot. Nah, ya gitu ya. Ya udah boleh tuh di komen. Iya, komen lah kalau bisa lo emang datang berani banter. Nah, berani berdiskusi sama kita. Om kita nih. Bisa. Nggak mau kita adu mereka aja. Ya boleh juga. Boleh juga. Ya, kita akan bahas ya di episode. Mungkin kita akan rekaman tanggal 2 kali ya. Habis tahun baru kan kita agak slow dulu tuh. Benar. Tanggal 2 lah kita akan tapping ya. Dan itulah dia episode ini. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Tackle Bebas.